Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu? Pada kesempatan ini mari kita sama-sama mempelajari apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas masalah ilmu. Tujuannya mengadakan analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Jadi, filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara untuk memperolehnya. Istilah lain dari filsafat ilmu adalah theory of science atau teori ilmu dan science of science, ilmu tentang ilmu. De Liangji mendefinisikan filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segala segi kehidupan manusia. Filsafat ilmu dibedakan menjadi dua, baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Filsafat ilmu dalam arti luas yaitu menampung permasalahan yang menyangkut hubungan keluar dari kegiatan ilmiah, seperti implikasi ontologik, metafisik, dari citra dunia yang bersifat ilmiah, tata susila yang menjadi pegangan penyelenggara ilmu, dan konsekuensi pragmatik etik penyelenggara ilmu, dan sebagainya. Filsafat ilmu dalam arti sempit yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terdapat di dalam ilmu, yaitu yang menyangkut sifat pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. Sebagai gambaran singkat, pengertian filsafat ilmu dirangkum dalam 3 medan telaah. 1. Filsafat ilmu adalah suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu, terhadap lambang yang digunakan, dan terhadap struktur penalaran. Telaah kritis ini dapat diarahkan untuk mengkaji ilmu empiris, ilmu rasional, juga untuk membahas studi banding etika dan estetika, studi kesejarahan, antropologi, geologi, dan sebagainya. Yang kedua, filsafat ilmu adalah upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep, sangkawacana, dan postulat mengenai ilmu dan upaya untuk membuka tabir dasar keempirisan, kerasionalan, dan pragmatisan. Aspek filsafat ini erat hubungannya dengan hal ihwal yang logis dan epistemologis. Ketiga, filsafat ilmu adalah studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam yang ditujukan untuk menetapkan batas yang tegas mengenai ilmu tertentu. Objek dari filsafat ilmu ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh satu ilmu atau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu tersebut. Objek material filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Sementara objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat atau esensi ilmu pengetahuan yang menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Seperti, 1. Apa hakikat ilmu itu sesungguhnya? Ini dikenal dengan istilah ontologis. Yang kedua, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah? Atau dapat juga kita kenal dengan istilah epistemologis. Dan yang ketiga, apa fungsi pengetahuan itu bagi manusia? Atau lebih dikenal dengan istilah aksiologis. Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Objek filsafat ilmu inilah yang kemudian digunakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Landasan ontologis pengembangan ilmu artinya titik tolak penelaahan ilmu pengetahuan didasarkan atas sikap dan pendirian para filosof tersebut, yang kemudian
didasari dari dua aliran atau dua mainstream, yaitu aliran materialisme dan spiritualisme. Materialisme adalah satu pandangan metafisik yang menganggap bahwa tidak ada hal lain selain materi. Materi adalah satu hal yang kelihatan, dapat diraba, berbentuk, menempati ruang. Sementara spiritualisme adalah satu pandangan metafisika yang menganggap kenyataan yang terdalam adalah roh yang mengisi dan mendasari seluruh alam. Kedua aliran ini mengklaim bahwa aliran ini adalah ilmunya atau induk bagi pengetahuan lainnya. Oleh karena itu, di dalam landasan ontologis ilmu pengetahuan sangat tergantung kepada cara pandang ilmuwan terhadap realitas. Realitas yang dimaksud adalah materi, maka dia akan lebih terarah kepada ilmu-ilmu empiris, sementara ketika realitas yang dimaksud adalah roh atau spirit, maka lebih terarah kepada ilmu-ilmu humaniora. Selanjutnya, landasan epistemologi pengembangan ilmu artinya titik tolak penelaahan ilmu pengetahuan didasarkan atas cara dan prosedur dalam memperoleh kebenaran. Dari landasan inilah kemudian muncul metode ilmiah. Metode ilmiah secara garis besar dibedakan dalam dua kelompok, yaitu siklus empirik untuk ilmu-ilmu kealaman dan metode linier untuk ilmu-ilmu sosial humaniora. Cara kerja metode siklus empirik meliputi observasi, penerapan metode induksi, melakukan eksperimentasi atau percobaan, verifikasi atau pengujian ulang terhadap hipotesis yang diajukan, sehingga melahirkan sebuah teori. Sementara cara kerja metode linier meliputi langkah-langkah, antara lain persepsi, yaitu menangkap indrawi terhadap realitas yang diamati, kemudian disusun sebuah pengertian atau konsepsi, akhirnya dilakukan prediksi atau peramalan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dan terakhir yaitu landasan aksiologis pengembangan ilmu merupakan sikap etis yang harus dikembangkan oleh seluruh ilmuwan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Artinya landasan ini terkait dengan nilai atau values, sehingga satu aktivitas ilmiah senantiasa dikaitkan dengan kepercayaan, ideologi yang dianut oleh masyarakat, bangsa, atau tempat ilmuwan itu berada dan ilmu tersebut dikembangkan. Berdasarkan objek formal filsafat ilmu yang menjadi landasan pengembangan pengetahuan, akhirnya menghasilkan 3 jenis persoalan atau cabang filsafat. Yang pertama, teori hakikat, yaitu persoalan kebenaran atau being atau eksistensi atau existence, di mana teori ini terkait dengan ontologi, persoalan keberadaan, atau eksistensi berkaitan dengan cabang filsafat, yaitu metafisika. Sementara teori pengetahuan atau persoalan pengetahuan atau knowledge dan kebenaran atau truth, teori pengetahuan ini terkait dengan cabang filsafat yaitu epistemologi yang melahirkan metode ilmiah. Sementara kebenaran terkait dengan cabang filsafat lain yaitu logika. Dan yang ketiga yaitu teori nilai, di mana persoalan nilai atau values dibedakan menjadi dua, yaitu nilai kebenaran atau nilai kebaikan, tingkah laku, dan nilai keindahan. Nilai kebaikan dikaitkan dengan cabang filsafat yaitu etika, sedangkan nilai keindahan dikaitkan dengan cabang filsafat yaitu estetika. Demikianlah secara singkat bahasan tentang filsafat ilmu. Semoga dapat menambah pengetahuan secara teori dan konsep.
Yang disampaikan merupakan apa yang diketahui dan dipahami penyaji. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.